teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana perasaannya? Karena kita menang. Gila men, ini luar biasa. Bagaimana permainan Inter, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ya, ini baru perjalanan menuju final ya. Artinya ada satu pertandingan lagi dari Super Coppa, itu adalah final antara Inter dengan Napoli. Akan berlangsung Selasa dini hari jam 2 pagi. Gimana sahabat Bob? Pertandingan tadi pagi? Pasti happy ya. Gua nggak jadi live ya karena streamingnya kurang bagus di TV, kadang putus-putus, jadi gua nggak jadi live reaction. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah Inter menang, sahabat Bob ya. Ini di luar dugaan kita, ternyata permainan Inter benar-benar mengalir dan bahkan Lazio tidak diberi satupun peluang, sahabat Bob, Bung Bob ya. Ini yang dibilang Sarri kemarin, bahwa sebelum pertandingan dia bilang bahwa peluang Lazio hanya 30%. Ternyata dia tidak benar. Yang ada tidak ada peluang ya. 7 shot on target berbanding 0 ya. Lazio ya, sekelas Lazio aja tidak ada shot on target ke gawang Inter. Apa yang terjadi, sahabat Bob ya? Ini luar biasa. Dan bagaimana peluang sebenarnya di babak pertama itu ada 4 atau 5 yang harusnya bersarang ke gawang Lazio. Tetapi Thuram akhirnya mencetak gol dan itu assist bekelnya luar biasa di Marco, sahabat Bob ya. Harusnya si Thuram tuh bisa mencetak 3 gol di babak pertama. Tapi sudah. Dan bagaimana peluang Barella, peluang Lautaro Martinez, banyak sekali peluangnya, sahabat Bob. Tapi sudahlah, kita no debat. Dan kita bersyukur Inter benar-benar mengalahkan Lazio 3-0 tanpa ampun. Nah, kita berharap bagaimana penampilan Inter ini terus ya di final. Terus nanti kita juga akan ketemu dengan Fiorentina. Terus juga ketemu lagi dengan si Juventus. Artinya ini yang perlu dipertahankan. Barella ditarik, Lautaro ditarik, Thuram ditarik, Hakan ditarik. Artinya diberi kesempatan bernafas ya, karena musim masih panjang. Dan bagaimana golnya si Hakan dari kotak penalti, terus bagaimana Fratesi yang selalu mencetak gol di akhir-akhir pertandingan. Wow ya. Dan selamat buat Inter ya. Kenapa? Dengan golnya Thuram semalam itu adalah membuat Inter ya, nih ya, dengan gol yang dicetak Thuram di Super Coppa, Marcus Thuram mencatat 2 digit ya dicetak musim ini. Dan Hakan juga sudah 2 digit, 11 gol. Lautaro Martinez 20 ya, Thuram 10 gol. Ini adalah salah satu dari hanya 3 tim bersama Real Madrid, Manchester City dengan 3 pemain yang mencetak 2 digit gol di 5 kejuaraan teratas Eropa pada musim 2023-2024. Semoga semakin ganas ya, dan Inzaghi benar-benar makin matang. Dan kita melihat bagaimana Inzaghi, manajemen, dan para pemain hanya fokus di lapangan. Tidak peduli omongan skywardnya Juventus, sahabat Bob. Jadi selamat buat Inzaghi, selamat buat Inter yang sudah menampilkan penampilan terbaik, luar biasa. Nggak ada komen lagi, sahabat Bob. Gila. Nah, kita lihat apa yang dibilang pelatih Inzaghi setelah pertandingan. Wow, gue happy banget, sahabat Bob ya. Bahkan sebelum bikin video aja gue makan dulu gitu loh. Makan, ngopi, aduh. Saking gue happy-nya, sahabat Bob. Males ngapa-ngapain karena Inter menang, sahabat Bob ya. Pelatih Inter Milan gembira dengan penampilan Inter melawan Lazio. Pertandingan yang luar biasa. Saya menikmati penampilannya. Seharusnya kami dapat mencetak gol lebih banyak ya. Harusnya 7 gol ya, tapi ya sudahlah 3 gol aja ya. Cukup ya. Jangan membuat Lazio menangis dan down lagi ya. Seperti di video gua sebelumnya, Lazio 5 pertandingan di Serie A selalu menang, tetapi ketemu Inter tunduk.
Dan kita melihat Inzaghi sudah tidak malu-malu lagi menghajar bekas timnya, dan bahkan presidennya presidennya Lazio sampai kabur ya. Ternyata dia ke toilet, teman-teman, sahabat Bob, bukan kabur, ke toilet. Dan dia pusing ngelihat permainan Inter mempermainkan Lazio, sahabat Bob. Nah, jadi dengan keunggulan Marcus Thuram, terus Hakan ditutup oleh Pratesi, ini yang dibilang oleh Inzaghi. Anak-anak tampil sangat bagus malam ini. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, ujar si Inzaghi. Kami langsung mendekati pertandingan dengan baik. Kami menampilkan penampilan yang bagus. Kami sangat bersemangat untuk mencapai final ya. Semoga Inter juara, hat-trick Inzaghi dan menyamai rekor Capello dan Marcelo Lippi. Sekarang kami harus memulihkan energi dalam 2,5 hari ke depan, karena ini akan menjadi final yang sangat sulit melawan Napoli ya. Napoli yang juga mencoba menggunakan formasi yang sama seperti Inzaghi. Kami belum pernah memainkan turnamen ini di dalam 2 pertandingan. Kami akan beradaptasi dan berusaha mempersiapkan final melawan Napoli dengan cara terbaik. Saya memuji anak-anak. Saya menikmati menonton penampilan mereka, dan bahkan semua pemain melakukan yang terbaik ya. Bahkan Dumfries pun tidak mendapat kesempatan. Carlos Augusto juga tidak mendapat kesempatan karena bagusnya di Marco dan Darmian ya, yang tidak ada habis-habisnya. Dan jangan lupa ya, pemain idola gua, CGPS Mkhitaryan yang ada di mana-mana ya. Pada akhirnya kami menang 3-0 meski membentur tiang dan mistar gawang. Satu-satunya kelemahan adalah hasil akhir di babak pertama. Terakhir, pelatih Inter memberikan apresiasi kepada pemain dan telah bekerja keras sejak awal musim. Dia memberikan perhatian khusus kepada mereka yang datang di musim panas. Seluruh skuad bekerja dengan baik. Kami melakukan dengan sangat baik malam ini, namun masih ada langkah terakhir yang harus diambil pada hari Senin. Kami telah memainkan pertandingan luar biasa sejak 13 Juli. Kami menikmati perjalanan yang bagus, namun kami masih perlu meningkatkan diri dengan mencoba memahami di mana kami bisa tampil lebih baik dalam pertandingan seperti ini melawan lawan yang terorganisir, kata Inzaghi ya. Terus juga Inter Milan mengenang musim pertama dia di klub. Tujuannya adalah 4 besar, 3 bulan kemudian menjadi Scudetto ya. Kita juga tahu bagaimana Inzaghi menggantikan Conte, hanya dikasih supaya 4 besar, ternyata hampir Scudetto, dan musim kedua final Liga Champions, dan moga musim ini benar-benar Inter mendapatkan Scudetto, sahabat Bob. Kami harus selalu berkembang, merupakan sebuah pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa Inter memainkan pertandingan hebat. Dalam 2,5 tahun kami telah mainkan banyak pertandingan penting, tempo selalu tinggi. Jadi ini adalah pertunjukan yang membuka mata bagi sebagian orang yang menonton. Kami malam ini, kami sangat bagus melawan tim yang terorganisir ya. Semoga lanjutkan perjuanganmu Inzaghi. Kita sebagai fans akan mendukung terus dan memberikan doa terbaik ya. Kemarin di video gue sebelumnya bahwa prediksi gue Inter akan menang besar. Tapi gue tidak menebak skor, ternyata benar 3-0 sahabat Bob. Semoga Inzaghi lanjutkan ya momentum ini sampai mendapatkan Piala Supercoppa, Scudetto, dan Liga Champion. Nah ini Pratesi juga berbicara ya di wawancara setelah pertandingan. Saya berkembang sejak awal musim. Tidak mudah untuk mendobraknya. Kenapa? Karena pemain-pemain Inter udah jadi dan mereka kompak ya, mereka sangat sulit untuk mencadangkan mereka gitu loh, kata si Pratesi gitu loh. Saya merasa sudah meningkat dibandingkan awal musim. Namun tidak pernah mudah untuk mendobrak tim yang sudah ada selama beberapa tahun. Meskipun begitu, Pratesi memuji timnya atas sikap mereka di lapangan dan mentalitas yang kuat. Mentalitas ini yang selalu diberikan oleh Inzaghi. Berjuang bersama, menderita bersama, dan happy bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kami 2 langkah lebih maju dibandingkan saat saya memulai. Salah satu ciri terbaik tim ini adalah terus maju bahkan setelah memimpin. Sikap ini dituntut untuk terus dilakukan semua kompetisi. Tidak mudah mempertahankan intensitas tinggi hingga akhir sepanjang musim. Tapi saya pikir di babak pertama kami membuat perbedaan. Pada level mental,
kami melakukan hal yang sama melawan Monza. Kami tidak membiarkan mereka menerapkan ide-idenya. Ini adalah pertandingan yang luar biasa sejak awal. Sekarang kami mengalihkan perhatian ke Napoli. Kami ingin memenangkan piala. Inter akan berhadapan dengan Napoli di Selasa dini hari ya, sahabat Bob, final ya. Kita akan ketemu dengan Mazzarri. Semoga Inter benar-benar mengangkat kembali ya seperti ini ya. Nanti semoga Scudetto ya, sahabat Bob, Skuar Copa. Makanya gue pakai baju ini, sahabat Bob. Semoga yang terbaik buat Inter. Dan juga Barella yang juga ditarik ternyata menjadi man of the match. Ini juga punya peluang dan gila men, ini luar biasa ya. Jadi salut ya dengan pemain-pemain Inter. Gak ada yang minus ya, sahabat Bob ya. Kami sudah lama tidak bersenang-senang seperti ini. Saya senang saat rekan tim saya mencetak gol, kata Barella. Dia sangat berpengaruh di lini tengah. Tendangan voli juga membentur tiang gawang. Ini adalah tampilan yang bagus. Kami sudah lama tidak bersenang-senang seperti ini ya. Kami menunjukkan kualitas kami. Lazio adalah lawan-lawan yang sulit. Namun hari ini kami semua membuktikan kemampuan kami. Semua orang ingin melakukan dengan baik. Semua orang menginginkan bola. Kami bekerja sangat keras untuk mencapai level ini. Perjalanan masih panjang. Kami ingin menangi piala ini dengan baik di Liga dan tampil baik di Liga. Pemain Italia ini saya ingin sekali mendapatkannya karena inilah permainan hebat tim. Tapi jika yang lain mencetak gol, maka saya senang. Saya baik-baik saja dalam memberikan assist ketika rekan satu tim saya mencetak gol. Sisanya tidak menjadi masalah. Inter kini telah memesan pertemuan dengan Napoli. Napoli adalah juara bertahan Italia. Kualitas mereka tetap bertahan bahkan ketika momen-momen sulit terjadi kepada mereka sepanjang musim, kata si Barella. Nah, ini si Babang Ganteng ya, kalau pada bilang ya, ini luar biasa, ini bukan gua lihat tidak ada ngos-ngosannya gitu. Kalau di Marco kan kita lihat masih ngos-ngosannya. Ini nggak ada ngos-ngosannya, turun naik, usia 34 tahun gitu loh. Ini kita berbicara Darmian. Kemenangan yang layak, kami menghormati Napoli. Tapi kami ingin membawa tropinya pulang ke San Siro ya. Dia bilang gini, kami memainkan pertandingan yang bagus dengan keinginan yang kuat untuk selalu menang ya. Itu yang dibilang oleh Darmian. Dan wawancaranya gini, Lazio punya kualitas dan kami mengetahuinya. Tapi hari ini kami menampilkan penampilan spektakuler dan pantas mencapai final. Lini belakang mereka beranggota 4 orang sangat ketat. Dengan memperlebar permainan, kami tahu kami akan menampakkan mereka dalam kesulitan. Di luar aspek taktis, kami mainkan pertandingan hebat. Dari segi teknis, kami juga memiliki sikap yang benar. Itu dia, sahabat Bob. Sikap yang benar ya. Menang membantu meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami yakin dengan kemampuan kami, namun ini akan menjadi pertandingan sulit melawan Napoli. Napoli menunjukkan kekuatannya tahun lalu. Mereka adalah tim yang harus kami takuti dan kami pantas menghormati mereka. Kami akan berusaha turun ke lapangan dengan keinginan membawa pulang trofi Super Copa ya. 8 juta sudah menunggu ya. Ini artinya Inter mungkin bisa membeli para striker baru karena ya semalam Arna Taufik dan si Sanchez juga masuk tapi ya belum bisa berkontribusi karena ya kita sudah unggul. Terus Christian Aslani juga masuk. Menurut gua Christian Aslani semakin lama semakin matang ya, buktinya dia masuk jadi 1 gol lagi ya. Itu memang permainan bawa bola dulu dari Sanchez, Mkhitaryan. Aduh, Mkhitaryan ini gua gak ada habis kata-kata buat dia ya. Umpan dia ke Pratesi dengan dingin. Gol, men. Gila, men. Ciker. Ya, luar biasa, sahabat Bob ya. Ini kemenangan yang luar biasa dan gue berharap Inter bisa mempertahankan ini. Karena ini yang kita butuhkan untuk menjadi juara ya. Mental juara. Terus seperti ini, sahabat Bob ya. Kita benar-benar happy ya. Nah, ini sebelum pertandingan ternyata komentarnya Allegri kemarin juga langsung ditanggapin oleh Opa Marotta. Komentar Allegri tidak mengganggu kami. Mereka kurang
lebih ironis dan kurang lebih imajinatif, kata Opa. Inter dan Juve mewakili dua klub hebat di Italia, ya. Dia bilang begitu, ya, tanpa melupakan Milan. Tantangan Scudetto ini jauh lebih tidak menentu dibanding sebelumnya. Kita akan lihat bagaimana akhirnya. Kami juga berada dalam fase sela dan perselisihan dialektis. Kami akan menghilangkan anekdot dan lelucon pedasnya lainnya. Sepak bola juga terdiri dari pernyataan yang bolak-balik kurang lebih pedas. Pria berusia 66 tahun ini berkata, "Ini adalah peristiwa penting bagi kami. Sepak bola Italia, kami berharap mengalahkan Lazio. Dan ini terbukti Inter melaju ke final." Ya itulah yang dia komentari, ya, masalah Allegri itu udah nggak penting itu, ya, sahabat Bob. Jadi hanya ini aja lah, bumbu-bumbu aja dari mereka. Terbukti Inter tidak terpengaruh. Ini juga kemarin juga si Pavard juga diwawancara, tapi sebelum pertandingan, ya. Kami lebih kuat, penampilan kami lebih berbicara banyak, kata si Pavard, ya. Dia cukup bagus, ya. Saya yakin tidak penting siapa yang bermain di grup ini, itulah yang penting. Dia juga punya leadership yang bagus dan bahkan, ya, Pavard tadi clean sheet, jadi dia bermain tidak ada gol, sahabat Bob. Itu yang dibilang banyak di media sosial. Tapi Pavard juga udah oke, dan kita berharap nanti dia bisa bergantian dengan si Bisek, ya, karena dia perlu istirahat juga, sahabat Bob, ya, karena perjalanan masih panjang. Terus juga kami punya keinginan besar untuk menang. Inter seperti keluarga bagi saya. Itu yang dibilang Bastoni, ya. Bastoni, Inter adalah keluarga saya, keluarga yang melengkapi keluarga asli saya. Saat ini saya bangun bersama istri saya. Dalam hal ini Inter berada di urutan ketiga. Saat saya tiba di Milan, saya masih belum mempunyai banyak kepastian mengenai masa depan saya. Namun saya menerima sambutan yang luar biasa dan memainkan kartu saya sepenuhnya. Saat ini warna-warni mewakili apa yang berhasil saya capai. Bastoni adalah produk pemuda dari Atlanta, bergabung 2017, ya. Berarti dia udah 6 tahun di Inter. Ini telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci klub dan menjadi pemain reguler di tim nasional Italia. Masih muda dan semoga dia juga bisa menjadi next kapten Inter, sahabat Bob, ya. Terus juga Materazzi juga menonton tadi pagi dan juga SMS, ya, mantan pemain Lazio. Tapi gua nggak lihat Brozo, ya. Nah, apa yang dibilang Marco Materazzi setelah pertandingan? Ini adalah final awal. Ada dua tim mencoba bermain sepak bola. Mereka proaktif. Ini tidak akan mudah bagi keduanya. Mereka berdua menginginkan penguasaan bola. Saya berharap Inter menang dan Inter menang. Buat siapa? Allegri. Hukuman Allegri untuk penjaga dan pencuri. Menurut saya kata-kata ini tidak mengganggu. Banyak bahkan lebih menyinggung. Kami fans Inter tidak pernah menjadi pencuri. Itu yang terpenting, ya. Tekankan, ya. Ingat itu Juventus. Kami bukan pencuri dan penipu, ya. Itu udah cukup dari Marco Materazzi. Nah, ini yang dibilang pemain-pemain Lazio, ya, si Gila, ya. Gila ini juga 2 kali bertemu dengan Inter, dia juga habis diacak-acak, ya. Jadi ya udahlah gitu, ya. Dia bilang gini, kecewa, ya, ini tidak bisa sebaliknya. Dia di akhir pertandingan melawan Inter, ya, mengomentari kekalahan. Pertandingan yang sulit untuk dikomentari. Tim ini tidak sama seperti dalam 5 pertandingan terakhir. Kami kekurangan kebencian dan kepribadian dalam pertandingan terakhir. Anda bisa kalah melawan Inter, tetapi tidak dengan cara ini, ya. Ini benar-benar ditelanjangin, ya, sahabat Bob, ya. Jadi benar-benar mereka tidak punya gairah di babak pertama, di babak kedua mereka tidak berusaha, atau memang mereka sudah kena mentalnya melawan Inter. Apalagi omongan pelatihnya sebelum pertandingan, ya, 30% peluang mereka, ternyata cuma 0% gitu, ya. Jadi nggak benar juga, ya, sahabat Bob. Ini sedikit kita beralih ke update buat Albert Gudmundsson, ya. Ini juga ternyata Milan juga mencoba mengganggu, ya, karena ada Inter dan Juventus dan Genoa sudah mematok harga sekitar 25 juta euro, ya. Semoga Inter bisa menangkan Scudetto, Liga Champion, dan Supercoppa. Artinya Gudmundsson pasti lebih gampang didapatkan karena kita dapat duit. Dan juga sedikit gua update bagaimana Steven Zhang dan Suning sekarang lagi berusaha di Cina, di Amerika, di Arab untuk mencari cara untuk pembiayaan kembali untuk utang Oktri. Karena mereka juga tidak mau itu
terjadi diambil alih oleh Otri. Kita doakan aja sahabat Bob, semoga benar-benar Inter kita tetap masih dipegang Suning ya. Seperti Opa bilang ya, kalau tanpa Suning tidak tahu Inter ini akan menjadi apa. Itu benar sahabat Bob. Jadi kita jangan bilang Zhang pelit lah, Suning pelit lah, apalah ya. Kita lihat ya, selama 8 tahun mereka pegang Inter, apa yang terjadi? Trofi apa yang didapatkan? Bagaimana Inter sekarang disegani di Eropa? Ini yang dibilang Sisari ya. Setelah kekalahan, pertandingan yang bahkan tidak membuat Anda kesal, justru membuat Anda kecewa. Jelas ada perbedaan di antara kami dengan mereka. Namun bukan apa yang kami lihat malam ini. Kami mengucapkan selamat buat Inter, kata Sari dengan gentle ya. Di lapangan kami melihat perbedaan yang sangat besar, sehingga kami tidak bisa berlindung pada satu perbedaan. Secara taktis dan mental, tim tidak merespon. Kami harus mengambil tanggung jawab tanpa menimbulkan nasib buruk. Kami memberikan penalti dan gol ketiga. Ini adalah tim yang tidak pernah mencari episode keberuntungan, melainkan sebuah episode sial di menit ke-90 ya. Sabar Sari, semoga lebih baik lagi ya. Kalau kita tetap respect ya dengan kita membuat 3-0 ya, tetap kita respect dengan pemain-pemain Lazio karena di luar lapangan mereka adalah teman sahabat Bob. Gak ada musuh ya. Hanya di lapangan kita hanya bertarung, tetapi di luar lapangan kita saling respect ya, tidak seperti pelatih Juventus yang banyak cincong dan cingkune ya. Semoga sahabat Bob nanti kita benar-benar bisa mendapatkan Piala Supercopa, dan ini adalah pencapaian Inter ternyata udah lama sekali tidak mendapatkan 3 kali berturut-turut, tahun berapa gitu gua lupa. Tapi kalau Inzaghi bisa mencetak sejarah ini, wow, luar biasa sahabat Bob ya. Mari kita rayakan sahabat Bob, mumpung masih Sabtu ya, weekend besok. Mari kita rayakan kemenangan Inter yang spektakuler ya. Benar-benar tidak membuat satu peluang pun Lazio untuk menang sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.